Crystal Palace pada Sabtu petang atau Sabtu malam waktu Indonesia menegaskan bahwa langkah Manchester Biru atau The Citizens menjadi juara di IPL sudah dalam genggaman mereka. Mereka tinggal menunggu hasil dari pertandingan yang dimainkan minggu malam ini antara Manchester United dan Liverpool. Kalau Liverpool menang, mereka juara. Tapi kalau Manchester United yang menang di Old Trafford, langkah berikutnya mereka butuh 90 menit lagi untuk bisa mengalahkan Newcastle dalam pertandingan di St. James Park pekan depan. Dan mereka sudah pasti, bukan Newcastle maksud saya, mereka akan menjamu Chelsea. Mereka menjamu Chelsea di Etihad. Dan saya pikir disinilah kesempatan terbaik. Seakan-akan pemanasan antara kedua tim, karena digadang-gadang City dan Chelsea akan bisa bertemu di babak final di Liga Champions pada musim ini. Tetapi tentunya banyak yang berharap bahwa gelar juara sudah mereka kunci pada hari Minggu, di saat tentunya pendukung Manchester City begitu berharap sekali bahwa Liverpool memenangkan pertandingan. Tapi saya sudah katakan, kalaupun pertandingan ini berakhir imbang, masih perlu ditunda, tetapi gelar juara saya pikir sudah menunggu waktu saja. Sekarang aja sudah 13 poin, dan kalau MU kalah tidak mungkin lagi, ada 4 pertandingan sisa. Dan kalaupun MU menang semua pertandingan sisa, mereka tidak mungkin untuk bisa mengejar dengan selisih 13 poin. MU hanya akan mendapat 12 poin. Jadi kemenangan pun atas Liverpool tidak akan berarti apa-apa bagi MU, ya, karena pada pertandingan berikut mereka akan menjamu Chelsea di Etihad. Walaupun ini dianggap sebagai pertandingan yang seru, namun sulit untuk bisa mengalahkan City kalau mereka bermain di kandang mereka. Mereka masih punya pertandingan juga, 2 pertandingan yang lunak buat mereka. Ya, kemudian akan menghadapi Newcastle dan Brighton sebelum mereka menjamu di akhir kompetisi melawan Everton di Etihad. Jadi apapun yang terjadi ke depan sangat sulit. Mereka hanya soal waktu saja bagi pasukan Pep Guardiola ini mengunci gelar ya di IPL, atau gelar ketiga bagi Pep Guardiola bersama dengan Manchester City, ya. Dan sebelumnya ada 2 gelar diraih oleh Mancini dan juga Manuel Pellegrini. Jadi dalam 1 dekade terakhir mereka adalah tim paling banyak yang menjadi juara di Liga Premier Inggris dengan 5 gelar sejauh ini, ya. Jadi nggak usah kita berpikir aneh-aneh bahwa ada keajaiban. Nggak ada keajaiban. Gelar juara sudah di tangan buat mereka. Jadi hanya perebutan tempat kedua, ketiga, keempat yang agak ramai di PL pada musim ini. Apakah MU, sudah pasti MU akan di sana, Leicester atau Chelsea masih ada mengancam juga, West Ham, ada Liverpool, ada Spurs, ada Everton. Tapi juara sudah pasti di tangan dari City. Dan ini cukup bagus motivasi mereka enak melangkah saat mereka akan berhadapan dengan PSG, ya, untuk di babak leg kedua Liga Champions. Karena di leg pertama di Paris, di Parc des Princes, mereka mengalahkan 2-1, dan ini modal bagus buat mereka untuk menjamu PSG di Etihad. PSG butuh 2 gol, 2-0, dan City tidak boleh mencetak gol, atau mereka bisa menang 3-1 untuk bisa menyingkirkan City. Jadi PSG akan ke final. Sesuatu yang saya pikir sangat sulit, meskipun di dunia sepak bola selalu ada yang mengatakan semua bisa terjadi. Ya benar, ya. Sepak bola itu bola bulat, tetapi kita harus bisa melihat secara realistis. Kalau melihat dari permainan kemarin, di mana City menang segala-galanya menghadapi PSG, atau bagaimana di babak kedua mereka begitu mendominasi. Nah, sekarang bermain di Etihad, tidak ada satupun klub pada musim ini di UCL yang datang ke Etihad pulang dengan tertawa. Pasti akan tertunduk dan sedih, kecewa, karena mereka sulit untuk bisa mengalahkan City di kandang. Dan bagi City enak-enak aja. Mereka cukup bermain imbang, udah pasti lolos. Kalah pun dengan 1-0, mereka pasti lolos karena menang agregat gol, mencetak 2 gol di Parc des Princes. Jadi memang kondisi mereka sangat bagus. Cuma memang harus diingatkan oleh Pep bahwa mereka tidak boleh terlalu overconfidence, percaya diri terlalu berlebihan. Ini akan membuat mereka berbahaya. Dan itu sudah terlihat. Pep begitu berkonsentrasi, 7 pemain diistirahatkan, bahkan 8 pemain dengan Stones tidak ada di bench saat menghadapi Crystal Palace. Jadi hanya ada 3 pemain utama
ketika dari starting 11 atau the winning team mereka di UCL pada musim ini yang selalu ditampilkan oleh Pep itu bermain melawan Crystal Palace kemarin. Penjaga gawang Ederson Moraes, kemudian Cancelo di kanan, dan juga ada Rodri di tengah. Dan Pep memainkan, ya boleh dikatakan banyak tim lapis kedua ya menghadapi Crystal Palace, karena dengan tim siapa saja yang dimainkan melawan Crystal Palace di atas kertas mereka bisa menang, dan ternyata mereka clean sheet kemarin lewat ada gol dari Aguero juga bisa mencetak gol, dan Ferran Torres yang bisa mencetak gol. Polanya juga dimainkan oleh Pep memang agak unik juga ya. 4-4-1-1. Untuk pertama kalinya juga ya, bagaimana di tahun ini dimainkan dua pemain yang selama ini lebih banyak parkir di cadangan, Gabriel Jesus dan Kun Aguero. Ya, karena mereka Pep sudah berhitung apapun yang terjadi mereka pasti juara. Karena kesempatan itu sangat besar buat mereka dengan selisih poin yang jauh. 10 poin sebelum mereka menang melawan Crystal Palace, 10 poin, mana Gabriel Jesus di depan, di belakangnya berdiri Kun Aguero, atau bisa variannya akan berubah dengan 4-4-2 ya, dengan 4 pemain belakang ya, yang berdiri di depan Ederson Moraes, kemudian Benjamin Mendy, ada Nathan Ake, ada Mendy dimainkan. Biasanya Cancelo ada di kiri kalau bermain di starting 11 di Liga Champions, tapi dia bermain di kanan dan tidak tergantikan. Kemudian ada satu pemain inti juga, Rodri, yang berpasangan dengan Raheem Sterling. Di sana ada Fernandinho, kapten ke-11, dan juga Ferran Torres yang ada di depan. Kemudian ada Aguero dan Gabriel Jesus. Ada masuk yang biasanya bermain di bek kiri, tapi pemain Ukraina berusia 24 tahun ini memang sejatinya adalah seorang gelandang bertahan yang sangat bagus, tapi biasanya coba dimodifikasi oleh Pep untuk bisa bermain selalu mengisi posisi kiri. Tapi di posisi kiri ini kan ada Benjamin Mendy ya. Bahkan bisa dimanfaatkan dengan Cancelo kalau bermain di UCL, Cancelo di kiri, dan juga ada Kyle Walker. Nah, kalau bisa melihat dari sini dengan 7 pemain di parkir, 7 pemain terbaik dia, ini yang akan dimainkan di leg kedua menghadapi PSG. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan. Pep tidak akan mungkin mencari jalan keluar cukup imbang, tidak. Mereka harus menang, karena dengan kemenangan itu akan lebih memastikan, memantapkan langkah bagi Manchester City untuk lolos tidak terkalahkan, sehingga mereka punya hasil yang luar biasa di kompetisi UCL musim ini. Jadi Ruben Dias cadangan, Kyle Walker duduk di cadangan, Bernardo Silva duduk di bangku cadangan, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ilkay Gundogan, semua duduk manis di bangku cadangan dan tidak dimainkan. Yusuf Zinchenko yang hanya dimainkan di sini menggantikan Fernandinho melawan Crystal Palace. Jadi sudah bisa kita bayangkan bahwa dengan John Stones yang tidak ada di bench kemarin, jadi ada 8 pemain yang dia simpan betul-betul untuk dia mainkan menghadapi PSG. Saya yakin bahwa 6 gelandang kembali akan dimainkan. Kalau bisa melihat dalam 4 pertandingan terakhir di UCL, di mana Pep doyan memainkan 6 gelandang, dan 6 gelandang ini memang luar biasa. Perputaran mereka, rotasi mereka untuk bisa bermain di depan itu sulit dideteksi oleh pemain belakang lawan. Siapapun akan muncul secara mendadak dari second line. Mau Ilkay Gundogan, mau Riyad Mahrez, dan Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, semua pemain-pemain yang baik yang bermain di posisi gelandang. Dan dengan kebugaran mereka tidak dimainkan menghadapi Palace, saya pikir mereka akan 90 menit akan bermain luar biasa di Etihad untuk bisa menjamu Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Apa yang dilakukan oleh PSG? Tidak ada jalan lain. Ini hidup mati buat mereka. Menang atau kalah, tidak boleh imbang. PSG dituntut menang 2 gol atau 3 gol bahkan. Perjuangan yang berat buat mereka. Tapi itu sebuah pilihan. Pilihan mereka harus all out, harus bermain terbuka, main agresif. Dan ini jika mereka lakukan, ditunggu dengan baik oleh City. City paling suka kalau dia berhadapan dengan tim yang tidak parkir bus atau tim yang hanya menunggu mengandalkan counter attack. Kita bisa melihat kalau memang PSG bermain terbuka karena tidak ada pilihan buat pasukan Pochettino, ini akan ramai dan akan dimakan oleh City. City paling suka bermain dengan gaya demikian, dan mereka enak untuk bisa menyantap lawannya bermain dengan gaya terbuka, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh City. Nah, tiket ke final sudah di tangan mereka. Saya yakin 100% mereka akan bisa mendapatkan tiket jika mereka bermain sama seperti ketika mereka bermain di Paris, apalagi untuk di babak kedua. Dengan skill individu yang sangat bagus, kolektivitas juga sangat bagus, mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, dan bahkan kalau saya lihat di atas dari PSG. Karena PSG kan hanya mengandalkan Kylian Mbappe ataupun sekali-sekali dengan Neymar. Hanya 2 itu aja. Kalau 2 itu dimatikan selesai.
tidak ada pemain lain lagi yang bagus. Mungkin Di Maria, ya, tetapi sulit untuk bisa menghadapi dengan starting 11 the winning team dari Pep Guardiola. Jika dia memainkan 6 gelandang lagi, dan siapapun akan sulit. Apalagi ini bermain di Etihad. Jadi saya pikir satu tiket untuk ke final sudah ada, tinggal menunggu apakah Chelsea atau Madrid yang akan mendampingi mereka untuk bisa bertarung di Istanbul pada 29 Mei yang akan datang. Oke, kita selesai dulu berbicara dengan Manchester City. 1 gelar di IPL sudah di tangan, dan 1 tiket untuk di final juga sudah mereka bisa dapatkan, dan tinggal menunggu mereka bisa mengukir sejarah pertama kali juara di Liga Champions, dan itu yang ingin dinikmati oleh Pep yang ia tidak dapatkan sejak keluar dari Barcelona pindah ke Bayern Munchen. Dia tidak bisa dapatkan, dan sekarang adalah kesempatan terbaik bagi Pep untuk bisa mengukir prestasi menjadi juara di Liga Champions, dan itu cita-citanya sebelum tentunya dia akan meninggalkan City dengan sangat manis dan tentunya meninggalkan sejarah yang baik. Kita tunggu nantinya perkembangan City di UCL menghadapi PSG. Sampai jumpa. Anda juga harus like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan dan share kepada siapapun. Oke, ciao.